Ya Allah, aku capek lihat dapur kayak begini. Apa aku beresin aja ya? Mumpung ibu nggak di rumah. Biar kelihatan rapi kan? Lisa, mau ngapain kamu bawa kresek sebesar itu? Jangan bilang, kalau kamu mau buang-buangin barang-barang ibu ya. Loh, kok bisa sih ibu tiba-tiba muncul? Kamu itu mau ngapain sih bawa-bawa kresek sebesar itu? Pasti kamu mau buang-buangin barang-barang di dapur ini kan? Gini loh Bu, maksud Lisa itu mau misahin barang-barang yang masih terpakai dan yang sudah nggak terpakai Bu, biar dapurnya ringkes dan juga bersih. Gak perlu, ibu sudah nyaman begini. Ibu minta tolong ya Lisa, jangan pernah kamu buangin barang ibu. Ibu itu sayang banget sama barang-barang ibu nak. Iya Bu, Lisa tahu. Lisa cuma mau misahin doang kok Bu. Barang bertumpuk kayak begini, malah bikin sumpek Bu. Lagian juga kan malahan kebanyakan barang-barang nggak terpakai daripada yang dipakai. Apalagi kita cuma tinggal berdua aja kan. Kamu tahu dari mana? Kalau barang ini nggak kepake, justru karena hanya tinggal kita berdua, ibu lebih tahu pastinya barang-barang ini bakalan kamu pakai kalau sudah berumah tangga, Lis. Bu, ngapain lagi Lisa pakai barang ini lagi Bu? Mendingan Lisa beli yang baru dong, daripada barang jadul kayak begini. Ya Allah Lisa, tega banget kamu ngomongnya begitu. Ini kenangan dari ayahmu nak, ayah sudah nggak ada. Hanya barang ini yang bisa menemani ibu pengganti ayahmu. Kok tega sih? Kamu ngomongnya begitu? Kamu nggak tahu rasanya jadi ibu Lis? Ayah pergi terlalu cepat, membuat ibu merasa hancur, kesepian sendirian. Tapi kalau ibu lihat barang-barang ini, rindu ibu terhadap ayahmu sedikit meredah. Pokoknya ibu mau semua yang ada di sini tetap di sini, jangan kamu usik. Biarkan semua di tempatnya. Semenjak hari itu, Lisa sudah gak berani lagi menyentuh semua barang-barang yang ada di rumahnya. Dia merasa sedih dengan keadaan ibunya. Lisa tahu betapa berat beban yang ibunya pikul. Kehilangan seorang suami yang sangat dicintai, serta beban berat untuk menghidupi Lisa, seorang diri. Lis, ini kayaknya kita udah semester akhir. Tapi kayaknya aku nggak pernah ke rumahmu. Aku pengen loh, Lis, main-main ke rumahmu. Sambil kita ngerjain tugas. Nginap, boleh nggak, Lis? Gimana ya Yul? Ibuku lagi sakit Yul. Aku bingung kalau kamu nanti ke rumahku, makanya selama ini aku yang selalu nginap di rumahmu. Emangnya ibumu sakit apa sih, Lis? Kayaknya dari dulu alasanmu ibumu selalu sakit. Aku bingung jelasinnya Yul. Maaf ya Yul, kita ngerjain tugasnya di rumahmu aja ya. Ya Allah, aku malu banget sama Yuli. Semoga Yuli gak maksain aku buat datang ke rumah, ketemu sama ibu. Lisa kehilangan ibunya tepat sebelum hari wisuda yang ia impikan. Hari bahagia itu kini terasa hampa, tanpa pelukan dan suara bangga dari satu-satunya orang yang paling ia cintai. Kini, Lisa harus melangkah sendiri, membawa luka dan rindu yang tak akan pernah terbalas. Lis, kamu yang sabar ya, Lis. Ada aku kok di sini. Kamu jangan ngerasa sendiri ya. Lis, ini rumah kamu. Iya, selama ini aku dan ibuku hidup di sini Yul. Sekarang, kamu tahu kan kenapa aku gak pernah ngajak kamu ke rumahku. Sekarang kamu tahu kan alasannya? Aku malu Yul. Malu banget dengan keadaan rumahku yang seperti ini. Ibuku mengidap hoarding disorder karena kehilangan ayahku. Dan mungkin sekarang aku yang akan menggantikan ibuku karena aku sudah kehilangan kedua orang yang paling aku sayang. Dan semua barang-barang ini, barang yang mengingatkanku
kepada kedua orang tuaku yang menemaniku di saat aku kesepian di rumah. Sayang, jadi nggak kita ke kafe nih? Udah lama loh kita nggak ngopi. Jadi dong, ini aku udah mau on the way kok. Kamu udah siap belum? Udah sih, tapi dikit lagi kok. Kalau udah depan rumah, kamu klakson aja ya. Ya udah, kamu hati-hati ya sayang. Jangan lupa baca doa keluar rumah ya. Aku sayang kamu. Bye-bye. Tahun demi tahun berlalu. Namun Lisa tidak pernah benar-benar melanjutkan hidupnya. Ia juga mulai menyimpan semuanya. Baju lama, boneka usang, bahkan barang-barang yang sudah rusak. Bagi orang lain itu hanya sampah. Tapi bagi Lisa, itu adalah kenangan yang tak ingin ia kehilangan lagi. Ibunya dulu juga seperti itu. Menumpuk barang, menjaga setiap benda seolah punya jiwa. Dan tanpa Lisa sadari, ia perlahan menjadi lebih dari sekedar sama. Sampah mulai ikut tinggal bersamanya. Bercampur dengan barang-barang lama, membusuk, menumpuk, dan perlahan menelan ruang hidupnya. Dan sejak saat itu, Lisa hidup, bukan di rumah, tapi di dalam trauma yang ia peluk sendirian. Sayang, kamu kok cantik banget sih hari ini. Mana wangi kali loh. Ini tuh parfum yang kemarin kita beli ya? Enak ya wanginya? Iya dong mas, emang udah lama aku incer parfum ini. Iya mas, aku ada pengen lagi nih parfumnya. Biar koleksi parfumku banyak kan? Hihi. Ya sayang, boleh. Ntar dari sini kita langsung ke mall ya. Sayang, aku mau ngomong serius loh ini. Kita kan udah lama pacaran. Kita nikah yuk. Aku udah siap nih. Aku mau kita nikah secepatnya. Apa mas? Kamu serius mau nikahin aku? Apa ini nggak kecepatan mas? Ya, enggak lah sayang. Kamu udah mau kepala 3 loh. Mas juga udah mau mendekati kepala 4. Ini tuh udah umur yang cukup matang buat menikah sayang. Aku pikirin dulu deh ya mas. Takut banget aku kalau belum siap loh. Insya Allah mas bisa ngebahagiain kamu kok. Kamu gak usah khawatir sayang. Mas sudah beli rumah loh untuk kita tempati setelah menikah nanti. Apa rumah? Rumah buat apa mas? Ya maksud mas itu, setelah kita nikah, kita nanti tinggalnya di rumah baru sayang. Namanya juga kehidupan baru, biar lebih nikmat gitu. Kamu mau lihat nggak rumah barunya? Rumahnya cantik loh sayang, ada kolam renangnya, walaupun kecil sih. Aku nggak mau. Pokoknya, aku nggak mau ninggalin rumah orang tuaku. Sayang, santai dong. Kok kamu jadi begini sih? Dengerin aku ya mas. Aku nggak akan pernah nikah. Apalagi aku harus meninggalkan rumahku sendiri. Loh, kamu kok jadi gini sih, Lis? Pokoknya, kita putus. Jangan hubungin aku lagi. Aku jadi bingung. Salahku di mana ya? Bukannya cewek seneng ya kalau diajak nikah? Apalagi udah ada rumahnya. Pasti ada sesuatu yang Lisa sembunyikan nih. Aku harus tahu, kenapa Lisa bisa nolak diajak nikah? Ya Allah, capek banget aku hidup kayak begini. Aku nggak tahu harus ngapain lagi. Maafin aku ya mas, aku tuh malu banget mas. Dengan kondisi keadaanku yang seperti ini. Ibu, Papa, Lisa, kangen banget loh sama kalian. Kalian lagi ngapain ya di sana? Pengen banget meluk kalian berdua. Apa Lisa nyusul kalian aja ya? Pasti ibu sama bapak senang kan? Bisa ngumpul lagi? Udah 3 hari loh ini. Lisa, kok nggak ada hubungin aku ya? Kemana ya dia?
Temen juga dia nggak punya kecuali Yuli. Yuli kan juga lagi kerja di luar kota. Apa aku ke rumahnya aja ya? Tapi pasti bakalan nggak dibukain pintu. Itu aja tiap kali aku mau numpang buang air kecil, pasti nggak dibolehin Lisa. Tapi perasaanku kok nggak enak ya? Aku masih penasaran loh, kok gampang banget dia mutusin aku gara-gara ngajak nikah dia. Dasar kocak. Aku kesana aja deh, daripada penasaran kan? Ibu, kenapa ya? Hidupku jadi seperti ini, Bu. Hidupku benar-benar kacau, Bu. Aku berantakan. Aku kesepian. Aku sakit, Bu. Sakit. Padahal aku ingin sekali berubah. Tapi aku bingung mau mulai dari mana. Dan sama siapa? Siapa yang bisa nerima aku dengan keadaan seperti ini, Bu? Aku harus pelan-pelan buka pagar ini. Semoga saja nggak bunyi. Kebetulan banget pintunya nggak kekunci. Tapi ini ruangan apa ya? Kok kayak gudang begini sih? Apa memang ini gudang ya? Lisa lagi di mana ya? Coba deh, aku cari dulu. Kok kayak begini ya? Aku kok jadi bingung sendiri. Tapi itu ada pintu. Siapa tahu itu pintu kamar Lisa. Astagfirullah, Lis. Ya Allah. Sayang, kamu kok nggak ada kabarnya sih? Aku khawatir loh. Astaga, Mas. Kok bisa sih? Kamu kok bisa masuk sih, Mas? Keluar nggak? Kalau nggak, aku bakalan teriak nih. Aku nggak suka ya. Kamu masuk-masuk begini ke rumahku. Keluar kamu, Mas. Aku bilang keluar. Sayang, kamu tenang ya. Ada aku di sini. Aku nggak mungkin ninggalin kamu dengan keadaanmu yang begini, Lisa. Kamu itu pacarku dan akan menjadi calon istriku, Lis. Aku terima keadaanmu. Tapi tolong, kamu tenang dulu ya, sayang. Aku itu sebenarnya malu, Mas. Malu sama kamu dengan keadaanku yang sebenarnya seperti ini. Tolong, Mas. Tolong aku. Tenang ya, sayang. Ada aku di sini. Aku akan selalu menjagamu. Kita harus atur jadwal untuk bawa kamu berobat ya. Akhirnya, rahasia yang selama ini Lisa sembunyikan rapat, terbuka juga. Di balik senyum manis, penampilan rapi, dan aroma harum yang selalu ia jaga, tersimpan luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah luka yang berubah menjadi penyakit hoarding disorder. Lisa tidak menumpuk barang tanpa alasan. Ia hanya tidak sanggup kehilangan. Untuk kedua kalinya. Setiap barang adalah kenangan. Setiap tumpukan adalah cara Lisa mempertahankan orang tuanya tetap ada. Namun, kali ini Lisa tidak sendiri. Dengan tangan yang menggenggam erat, Dimas memilih tetap tinggal, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Lisa pun dibawa berobat, bukan untuk melupakan, melainkan untuk belajar bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan. Dan untuk pertama kalinya, Lisa mencoba membuka ruang, bukan hanya di rumahnya, tapi juga di hatinya. Mas, terima kasih ya. Kamu sudah bisa menerimaku apa adanya. Bahkan, kamu membantuku hingga sampai seperti ini. Sekarang, aku mau dong nikah sama Mas Dimas. Aku sudah siap, Mas. Hehe.